Apa kata Imamul Ghazali? Nanti manusia dibagi 4. Pertama, kelompok manusia yang disebut al-hayatu fil hayati. Manusia hidup sebagaimana layaknya manusia hidup. Umumnya manusia hidup. Ini merupakan kehidupan yang umum. Manusia hidup sebagaimana layaknya manusia hidup. Ini umum nih. Kita sekarang lagi hidup nih. Bagaimana layaknya orang hidup? Butuh makan, butuh minum, ya, butuh ngopi. Butuh ngopi nggak? Butuh. Butuh ngopi, butuh nikah, butuh macam-macam. Itu umum tuh, umum. Nah itu kita sedang jalani itu. Manusia hidup sebagaimana layaknya manusia hidup. Masuk kelompok kedua, al-hayatu fil mauti. Manusia hidup selayaknya manusia mati. Manusia hidup sebagaimana layaknya manusia mati. Hidup jasadnya, hidup ruhnya di dunia ini, namun mati akal fikirnya, mati ruhaninya. Hidup dia, pikirannya ada, akalnya ada di otaknya, bicaranya pintar, jasadnya hidup, tapi mati kolbunya, mati ruhnya. Manusia hidup sebagaimana layaknya manusia mati. Kita lihat, kalau orang mati, saudara, begitu dengar azan, kira-kira pergi ke masjid kagak? Orang mati namanya juga. Ya, orang mati ketika dipanggil, diumumkan tentang majlis ilmu, dia dengar. Kira-kira datang nggak ke majlis ilmu? Orang mati mana dengar. Nah kemudian dikatakan Ghazali, orang hidup sebagaimana layaknya orang mati. Begitu dengar suara adzan dia diam aja. Hidup apa mati? Mati. Ada yang begitu? Di sini ada? Ya Allah, dengar adzan diam aja. Ada taklim di depan mata dia, diam aja. Mati, kata Ghazali. Mati orang itu. Hidup tapi mati. Ini celaka kalau ada sama diri kita. Celaka. Al-hayatu fil maut. Nah, yang ketiga, kelompok manusia yang disebutkan beliau adalah al-mautu fil mauti. Manusia mati sebagaimana layaknya manusia mati. Ini pun umum. Kita nanti bakal ngalamin. Nah, bakal ngalamin mati sebagaimana layaknya manusia mati. Dimandiin, diem aja. Disolatin, diem aja. Dizikirin, diem aja. Dibacain Yasin, diem aja. Dikuburin, diem aja. Namanya juga orang mati. Mati sebagaimana layaknya manusia mati. Kita belum ngalamin, nanti kita bakal ngalamin yang demikian. Ada nggak orang mati begitu disabunin lalu dia ngomong sabunnya Lifebuoy dong gitu? Ada nggak? Ya, lu kabur, yang mandiin pasti kabur kan gitu ya. Ya karena dia diam aja mati. Nggak bisa dia ngomong. Umum nih, umum. Nah, yang menarik perhatian kita saudara, maka kelompok yang keempat inilah kata Imam Ghazali, kelompok yang bermakna dalam hidup. Siapa dia? Al-mautu fil hayati. Manusia mati selayaknya manusia hidup. Mati dia, tapi hidup akhlaknya, hidup peninggalannya, hidup jasa-jasanya, hidup kebaikannya. Mati jasadnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun, tapi hidup ilmu-ilmunya, torehan kitab yang dinukilkan sering dibacakan oleh banyak orang, seolah-olah orang itu telah ada dan hadir di tengah-tengah kita. Hidup bermakna, mati jasadnya namun hidup akhlaknya. مرحبا يا نور عيني.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du fa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa a'lamu bi muradi. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Sadaqallahul azim wa qad balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para asatiz wal hujjaj, para tokoh masyarakat sesepuh dan bini sepuh yang saya hormati dan muliakan, terkhusus keluarga besar Sahibul Bait, keluarga dari Bapak Suripto yang malam ini mengundang kita semua hadir di majlis ini untuk berzikir, bertahlil, bertahmid, bertasbih, membaca ayat-ayat Al-Quran yang hadiahnya disampaikan untuk almarhumah Ibunda Jamilah binti Pulan yang sudah 1000 hari, begitu ya? 1000 hari ya? Sudah 1000 hari. Yang insya Allah hadirnya kita ini memberikan kebaikan-kebaikan dan semoga kiranya almarhumah Ibunda Jamilah ini diampuni segala khilaf dan dosanya dan diterima seluruh rangkaian ibadah semasa hidupnya dan ditempatkan Allah sesuai dengan amal perbuatannya dan dijadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah tazkirah wa ta'ziyah yang saya hormati dan muliakan. Kalau Ibunda Jamilah telah mendahului kita sudah 1000 hari lamanya, entah kapan kita akan nyusul beliau. Hari ini, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, jawabnya wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu. Namun keuntungan besar bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah ketika dia berada di majlis ilmu, majlis zikir, saat itu ajalnya tiba. Saat itu waktu kematiannya tiba. Ini satu keuntungan bagi mereka karena Allah sudah memasukkan klasifikasi orang-orang yang wafat di majlis Rasul, di majlis ilmu, masuk golongan orang-orang syuhada. Syuhada adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Ketika lepas ruh dari jasadnya, langsung Allah berikan sesuatu kebaikan pada alam arwahnya dan kalaupun dikubur Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Ini keuntungan bagi orang-orang yang duduk di majlis ilmu bila mana ajalnya tiba. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa orang yang keluar mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Ketika dia sebelum kembali ke rumah lalu ajalnya tiba, maka kematiannya berada di jalan Allah dan dia sudah masuk golongan orang-orang syuhada. Maka itu saudara mau begitu? Mau begitu? Malam ini mau? Nah, ini antum lagi duduk malam ini di majlis ilmu, mati insya Allah surga. Mau begitu? Malam ini juga mau? Ya, saudara yang dirahmati Allah, ini janji.
Kalau orang-orang beriman tuh dia rinduin yang namanya kematian ini. Dia akan merindukan kematian karena berjumpa dengan kekasihnya. Allah sebagai kekasih hati kita yang setiap saat namanya kita sebut. Kalau orang sering menyebut-nyebut namanya, maka berarti dia cinta dengan orang yang disebutnya. Kalau Allah yang kita sebut, berarti Allah adalah kekasih kita, pujaan hati kita. Maka setiap kekasih akan selalu ingin cepat bertemu dengan kekasihnya, betul? Ya, antum kalau malam ini Allah pengen ketemu, mau? Lah diam aja, mau? Ya. Ya Allah ya Rabb, ini yang perlu kita renungi saudara. Nah karena itu sebelum datang kematian kepada kita, ini majlis memberikan nasihat sama kita, memberikan nasihat supaya kita ingat terus kepada Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk kita. Kita nggak bisa melawan Allah. Kita nggak bisa ngelawan Sang Pencipta. Kalau Allah sudah tentukan kematian, kapanpun dimanapun siap sedia kita akan terima. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang menciptakan kematian di antara kalian dan tidak ada yang dapat melawan apa yang sudah kutetapkan ini. Nggak bisa ngelawan Allah kita kalau Allah sudah tentukan semuanya. Nah tinggal tergantung kita persiapan apa yang mesti kita lakukan untuk menjemput kematian kita. Nah bercermin itu semua, saya ingin kasih gambaran kepada saudara bahwa hidup kita itu nanti akan bernilai, akan bermakna manakala kita paham di dalam menjalani hidup yang sesungguhnya. Kalau kita membaca kitab-kitab Imamul Ghazali, maka kita akan banyak jumpai nasihat-nasihat beliau. Saya ambil satu nasihat beliau, bahwa beliau pernah membagi 4 kelompok manusia dalam sisi kehidupan dan kematian. Nah, nanti kita akan lihat dalam posisi mana kita berada. Dari 4 posisi kehidupan dan kematian seseorang yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali, yang 2 itu umum, yang 2 lagi itu ada kekhususan di dalam kehidupan manusia. Namun dari 4 ini hanya 1 yang bermakna. Hanya 1 yang bermakna kelompok manusia. Nah kelompok yang bermakna inilah yang kita cari sesungguhnya. Kita sebut satu-satu. Apa kata Imamul Ghazali? Nanti manusia dibagi 4. Pertama, kelompok manusia yang disebut al-hayatu fil hayati. Manusia hidup sebagaimana layaknya manusia hidup. Umumnya manusia hidup. Ini merupakan kehidupan yang umum. Manusia hidup sebagaimana layaknya manusia hidup. Ini umum nih. Kita sekarang lagi hidup nih. Bagaimana layaknya orang hidup? Butuh makan, butuh minum, ya, butuh ngopi. Butuh ngopi nggak? Butuh. Butuh ngopi, butuh nikah, butuh macam-macam. Itu umum tuh, umum. Nah itu kita sedang jalani itu. Manusia hidup sebagaimana layaknya manusia hidup. Masuk kelompok kedua, al-hayatu fil mauti. Manusia hidup selayaknya manusia mati. Manusia hidup sebagaimana layaknya manusia mati. Hidup jasadnya, hidup ruhnya di dunia ini, namun mati akal fikirnya, mati ruhaninya. Hidup dia, pikirannya ada, akalnya ada di otaknya, bicaranya pintar, jasadnya hidup, tapi mati kolbunya, mati ruhnya. Manusia hidup sebagaimana layaknya manusia mati. Kita lihat, kalau orang mati, saudara, begitu dengar azan, kira-kira pergi ke masjid kagak? Ah, orang mati namanya juga. Ya, ya. Orang mati ketika dipanggil, diumumkan tentang majlis ilmu, dia dengar. Kira-kira datang nggak ke majlis ilmu? Orang mati mana dengar.
Nah, kemudian dikatakan Ghazali orang hidup sebagaimana layaknya orang mati. Begitu dengar suara adzan dia diam aja. Hidup apa mati? Mati. Ada yang begitu? Di sini ada? Ya Allah, dengar adzan diam aja. Ada taklim di depan mata dia, diam aja. Mati, kata Ghazali. Mati orang itu. Hidup tapi mati. Ini celaka kalau ada sama diri kita. Celaka. Al-hayatu fil maut. Nah, yang ketiga, kelompok manusia yang disebutkan beliau adalah al-mautu fil mauti. Manusia mati sebagaimana layaknya manusia mati. Ini pun umum. Kita nanti bakal ngalamin. Nah, bakal ngalamin mati sebagaimana layaknya manusia mati. Dimandiin, diem aja. Disolatin, diem aja. Dizikirin, diem aja. Dibacain Yasin, diem aja. Dikuburin, diem aja. Namanya juga orang mati. Mati sebagaimana layaknya manusia mati. Kita belum ngalamin, nanti kita bakal ngalamin yang demikian. Ada nggak orang mati begitu disabunin lalu dia ngomong sabunnya Lifebuoy dong gitu? Ada nggak? Ya, lu kabur, yang mandiin pasti kabur kan gitu ya. Ya, karena dia diam aja mati. Nggak bisa dia ngomong. Tuh, umum nih, umum. Nah, yang menarik perhatian kita saudara, maka kelompok yang keempat inilah kata Imam Ghazali, kelompok yang bermakna dalam hidup. Siapa dia? Al-mautu bil hayati. Manusia mati selayaknya manusia hidup. Mati dia, tapi hidup akhlaknya, hidup peninggalannya, hidup jasa-jasanya, hidup kebaikannya. Mati jasadnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun, tapi hidup ilmu-ilmunya, torehan kitab yang dinukilkan sering dibacakan oleh banyak orang, seolah-olah orang itu telah ada dan hadir di tengah-tengah kita. Hidup bermakna, mati jasadnya namun hidup akhlaknya, hidup kebaikannya. Ada asar-asar yang ditinggalkan dalam kehidupan mereka. Itulah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, surah Yasin yang sering kita baca. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat itu tuh yang jelasin sama kita, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan dan mematikan manusia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Wa naktubu. Kami yang menghidupkan dan mematikan manusia, dan kami juga yang menulis. Wa naktubu. Naktub ini menjadi perhatian kita Pak. Dalam bahasa Arab tuh kata naktub itu tuh fiilnya fiil mudhari. Mudhari itu berlangsung, proses terus menerus sampai alam semesta ini hancur saudara. Terus menerus dicatat sama Allah. Naktub, ya, fiilnya fiil mudhari. Kami proses penulisannya. Wa naktubu ma qaddamu, apa-apa yang mereka tinggalkan. Ma qaddamu wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka lakukan di dalam kebaikan-kebaikan amal salehnya. Wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatunya kami kumpulkan di tempat induk yang nyata, catatan kitab dan amalnya, Lauhil Mahfuz. Orang itu dicatat sebagai orang yang bermakna dalam hidup. Kita lihat ulama-ulama kita ratusan tahun mati, wafat, tapi hidup. Kita pelajari kitab-kitabnya, kita pelajari catatan-catatan kaulnya. Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang silam beliau meninggalkan kita semua, tapi beliau hidup. Yang sering kita sebut-sebut namanya,
punya makna dan arti dalam kehidupan. Ini yang kita cari, saudara. Kalau kita jadi orang yang hidup, beriman, pengennya punya hidup begitu. Kalau nanti kita mati, orang-orang tuh pada sayang sama kita, ngedoain kita, zikirin kita, bahkan kita menangis ditinggalkan mereka. Itu juga yang sering saya sebut, saudara, manusia itu ada dua dalam konsep kebencian dan kesukaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada dua kelompok manusia. Apa itu? Ada manusia yang kehadirannya semua orang mengucapkan alhamdulillah. Ada sebuah kenikmatan di saat dia hadir. Kehadirannya semua orang mengucap alhamdulillah. Namun ketika ia pergi, meninggalkan orang-orang di sekitarnya, semua orang mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada satu musibah besar karena dia pergi meninggalkan kita. Orang baik sedih kita, menangis kita karena dia telah pergi meninggalkan kita. Hadirnya semua orang mengucap alhamdulillah, namun kepergiannya semua orang mengucap innalillah. Orang inilah disebut orang yang bagus, orang yang baik, banyak disukain orang. Kalau dia hadir, Bapak Ibu sekalian, ya Allah, semua orang gembira banget hatinya. Siapa nih? Mario, Masya Allah. Masya Allah, Mario hadir, semua orang senang. Kenapa? Kalau dia hadir, kopi ada, makanan ada, kacang ada, semua ada. Bahkan setiap yang hadir selalu ditraktir ini, traktir itu. Wah, luar biasa. Hadirnya membuat nikmat banyak orang, saudara. Tapi ketika satu saat Mario meninggal dunia, semua orang mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis semua orang, merasa ditinggalkan karena kehilangan kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa hidupnya. Masya Allah. Udah mati belum Mario? Masih hidup. Ya, saudara, ini kelompok pertama nikmat, saudara. Yang dimaksudkan Imam Ghazali tadi punya makna. Nah, yang lebih parah itu, saudara yang dirahmati Allah, adalah kelompok kedua yang tadi saya sebutkan. Kehadirannya semua orang mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ada musibah ketika dia hadir. Namun ketika dia pergi meninggalkan orang di sekitarnya, ada sebuah kenikmatan di balik itu. Dan orang semua mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Ini orang parah nih, orang buruk disebut. Kalau dia hadir semua orang jadi musibah. Kalau dia datang siapa? Mario, ya Mario. Pokoknya sendal hilang dah. Kalau dia datang, umpetin sendal, hilang sendal. Entar nebar fitnah, nebar gibah, nebar ini. Semua orang dibuat repot sama dia. Orang banyak disakitin sama dia. Tapi ketika itu orang pulang, Mario itu pergi meninggalkan kita, semua spontan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, kalau orang udah begitu parah, saudara. Parah. Kita nggak pengen jadi manusia yang begitu. Ukir hidup kita agar bermakna. Nanti orang meninggalkan kita, kita meninggalkan semua orang, nama kita harum disebut-sebut orang. Dan semua orang selalu berdoa untuk kita. Nih hidup. Jadi semuanya kembali sama kita, saudara. Makanya jadi manusia itu, saudara, kalau pengen ngukir hidup yang bagus, lakukan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Tinggalin apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Insya Allah bermakna deh. Semua orang itu bakal bagus hidup. Sampai matinya bagus. Sampai matinya bagus. Karena orang mati nanti, Pak, disesuaikan dengan cara hidup dia. Matinya orang itu sesuai dengan cara kebiasaan hidupnya, kata Nabi. Iya. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, yamutul mar'u ala ma'asya alaih
wa yub'atsu ala ma mata alaih. Matinya seseorang disesuaikan dengan cara kebiasaan hidupnya, dan bangkitnya seseorang di alam kubur juga disesuaikan dengan cara kematiannya. Kalau cara hidupnya bagus, beramal soleh, maka matinya juga bagus, beramal soleh. Ketika dia nanti bangkit di alam kubur, sesuai dengan cara matinya. Karena matinya bagus, maka bangkitnya juga bagus. Begitu sebaliknya, ketika orang matinya dalam keadaan keburukan, hidupnya dalam keburukan, maka matinya juga dalam keburukan, bangkitnya juga dalam keburukan. Nah, jadi cara kebiasaan hidup kita menjadi nilai terakhir nanti, saudara. Orang yang hobinya mancing, matinya kagak jauh lagi mancing. Ada? Ada. Nah, orang yang sering main catur, matinya nggak jauh disekak malaikat Ijroil. Ya, orang yang main gaplek, matinya nggak jauh lagi main gaplek. Orang yang sering berzina sama pelacur, matinya nggak jauh di perut pelacur. Itu kebiasaan dia. Tapi orang baik, banyak kita temukan saudara kita yang mati lagi sujud, betul? Banyak yang kita temukan saudara kita mati lagi baca Quran. Banyak saudara kita mati lagi tahajud di waktu malam. Banyak saudara kita, guru-guru kita, ulama kita yang mati lagi berdakwah, betul? Karena kebiasaan dia seperti itu. Itu yang bagus, saudara. Maka ironis kalau kita sebagai mukmin mati kita dalam keadaan su'ul khotimah, jelek di akhir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita su'ul khotimah, saudara. Menjijikkan dan malu bagi orang-orang yang hadir pada saat itu, yang melihat kita. Ketika ditalkin, ketika dia mau masuk, ajalnya dijemput oleh Allah, malaikat Ijroil menjemputnya, talkinkan di situ, ditalkinkan la ilaha illallah. Panas dia, berontak dia, gak mau dia. Yang talkin dia hajar, pergi, melotot dia. Karena dia gak suka dengan kalimat itu. Dia gak suka dengan tahlil. Ditalkinkan orang yang talkin dia marahi, dia melotot, menggelepar. Sakratul maut. Kenapa? Kebiasaan dia membenci itu, membenci kalimat-kalimat itu, dan dia gak mau tentang itu. Coba kalau orang udah biasa tahlil, sakratul maut, dibacakan tahlil nikmat. Dia ikuti lantunan tahlil orang yang memimpinnya. La ilaha illallah. Diikuti oleh dia. Masya Allah. Mati, keluar ruh dari jasadnya, tersenyum. Keluar keringat di dahinya, tanda husnul khotimah. Masya Allah. Nikmat banget, saudara. Nikmat. Kalau kita nanti mati seperti itu. Nikmat. Sekarang kita belum bisa ngerasain. Maka untuk bisa kita merasakan, ikutin kebaikan yang diperintah Allah dan Rasulnya. Saya yakin, saudara, kita nggak pernah tahu, saudara. Kadang-kadang kita lagi duduk begini aja kita nggak tahu. Tuh, jamaah saya di petukangan, ini malamnya begini tahlil, Pak. Bis pulang tahlil kesandung mati. Bis pulang tahlil, Pak, kesandung dia mati. Coba ntar ada nggak yang kesandung ntar? Jadi saudara yang dirahmati Allah, ada banyak. Ya kita kagak mau, saudara, mati kita itu buruk, jangan. Ya, mati kita buruk, jangan. Makanya sampai disebutkan dalam satu kaidah apa? Al-mautu wahid wa asbabuhu katsir. Mati itu cuma sekali, sebabnya yang banyak. Sebab-sebab kematian yang banyak. Mati sih cuma sekali. Sebabnya yang banyak. Sebabnya yang banyak. Lagi makan, depannya kopi, peci hitam, koko, ya, kainnya hitam, lagi senderan aja, megang tisu. Tiba-tiba Ijroil datang tuh. Siapa tuh? Saudara yang dirahmati Allah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, saudara. Ada orang minum aqua keselak mati. Ada. Yang lagi 2 bulan yang lalu, saudara itu, 3 bulan yang lalu ya, saya dapat kabar itu dari Kiai Sukri, ya,
Katanya apa? Dia bilang, Kiai, itu ada jamaah saya, tapi memang itu yang nggak boleh main-main hidup ya Kiai. Kenapa? Jadi rupanya gini, anaknya kan punya kelereng tuh, kelereng gunduk. Jadi rupanya dia lagi mau main-main sama anaknya. Nih katanya, Bapak bisa sulap. Bapak bisa sulap. Ya, nanti gundu yang Bapak pegang hilang. Ya lagi main sama anaknya, dia masukin gundu ke mulutnya 3. Ketelan Pak, nyasak di sini, mati. Gara-gara nelen gundu. Ya nelen kelereng lah, kelereng ditelan sudah. Tuh, jadi hidup nggak boleh main-main. Kan kalau main sama anak tuh yang bagus dah, yang mendidik, jangan yang begitu. Asalnya banyak, ya tunjuk sulap tadi. Ternyata salah kaprah dia. Nelen kelereng mati saudara. Nah, nelen kelereng mati. Banyak sebab-sebab kematian itu banyak sekali. Makanya kita ngukir hidup kita ini yang terbaik ya, yang terbaik. Ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan manfaat dan berkah. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.